Akhir-akhir ini saya dapat saran dari teman-teman. Beberapa pengen bukan pengen ya, minta kalau untuk konten di channel Hobi Kayu BTS, di channel Hobi Kayu satunya, itu dijadiin satu aja. Dijadiin satu aja dengan channel utama, channel Hobi Kayu. Karena katanya biar nggak repot. Jadi satu tempat aja. Nah, selama ini untuk channel Hobi Kayu BTS itu kan lebih ke apa ya? Kontennya lebih ke ngobrol-ngobrol, lebih ke apa ya? Pandangan saya itu juga opini. Jadi isinya cuma ngobrol-ngobrol, isinya cuma dengerin saya ngomong. Makanya saya pisah. Saya taruh di channel Hobi Kayu BTS atau Hobi Kayu Behind the Shop. Nah, untuk kali ini kayaknya saya akan upload di channel Hobi Kayu, di channel utama buat ngetes. Terus juga buat minta saran teman-teman enaknya gimana? Enaknya tetap di BTS atau dipindahin ke channel utama. Kalau saya sih lebih prefer di channel BTS ya. Karena videonya cuma video saya ngomong. Nanti malah takutnya banyak yang kesel. Nah, di Shop Talk kali ini, Shop Talk itu kita akan ngelanjutin pembahasan atau ngobrol-ngobrol soal konten kreator. Jadi sebelumnya kita ada ngobrol-ngobrol soal negatif feedback. Terus juga yang kedua kita ada ngobrol-ngobrol soal apresiasi konten kreator. Nah, ini yang bagian ketiga, masih lanjutan. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya dan pengen nonton, nanti saya akan tulis linknya di deskripsi atau teman-teman bisa cek di channel Hobi Kayu BTS. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas itu soal semangat, mempertahankan semangat bikin konten, bikin konten baik di YouTube terus juga Instagram. Terus bagaimana bisa sabar menghadapi negatif feedback. Ini gara-gara ada curhatan kemarin dari temen yang down, yang jadi males bikin konten karena mungkin nggak bisa dibilang banyak ya, sering dapat negatif feedback dari yang nonton. Dan mungkin kayaknya saya akan share pengalaman saya ya selama bikin video di Hobi Kayu. Terus apa yang saya dapatkan, respon apa yang saya dapatkan maksudnya. Terus bagaimana untuk tetap semangat bikin video, tetap sabar menghadapi feedback yang negatif. Sebenarnya bukan negatif juga ya, tapi lebih ke feedback yang kadang bikin kita down, bikin kita jadi males buat bikin konten atau buat bikin video. Saya sih selalu bilang ke teman-teman yang curhat, kalau misalkan kita pas lagi dapet negatif feedback, misalkan kita dapat komentar yang jelek atau kita dimaki-maki orang, itu kita ingat tujuan utama kita bikin konten. Karena dengan kita mengingat tujuan kita bikin konten, itu kita akan jadi lebih semangat bikin kontennya. Tujuan utama kita kan untuk bikin konten itu kan sharing apa yang kita tahu atau sharing apa yang kita kerjakan, supaya nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Terus juga biar mungkin bisa membantu teman-teman yang nonton. Kalau kita selalu ingat tujuan kita, maka kita bikin video itu akan semangat, kalau buat saya jadi fun, jadi enak aja. Jadi yang negatif itu hilang. Mungkin bahasanya ya cuek terhadap konten negatif, maksudnya feedback negatif. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau misalkan saya lagi dapat
feedback negatif, lagi dimaki-maki orang atau lagi dimarahin orang, saya selalu ingetin diri sendiri tujuan utama bikin konten. Dan ya dibiasain. Karena kita kan kita upload konten kita itu kan di tempat umum, tempat publik. Berarti kita harus menerima semua masukan, terus juga semua komentar, semua pemikiran, baik itu yang baik, baik itu yang jelek, tinggal kita filter aja. Kalau kita berpikiran terbuka, kita ambil positifnya, kita ambil yang baik-baiknya, ya kita cuekin yang jelek-jeleknya. Di video sebelumnya, itu juga saya sempat bilang, kita bikin konten itu kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Karena apa yang diharapkan oleh yang nonton konten kita, itu kan punya tujuan sendiri-sendiri. Ya ada yang pengen belajar, ada yang pengen mencari inspirasi, mencari informasi, atau skill, atau apa yang mereka pengen tonton atau pengen lihat itu kan juga beda-beda. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya sama aja kalau kita bikin lagu lah, kan pasti ada yang suka ya pasti ada yang enggak. Terus juga kemarin ada yang bukan tanya sih, ada yang komentar, kenapa sampai ada dislike, sampai ada orang yang dislike. Saya lupa waktu itu di videonya siapa. Ya karena memang tidak suka, karena tidak cocok dengan kontennya mungkin, atau dengan editingnya, dengan penyampaiannya, macam-macam. Yang jelas ya tadi, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Terus bikin konten juga atau ngurus channel itu melatih kesabaran kita. Apalagi buat teman-teman yang sering dapat negatif feedback, melatih kesabaran kita, melatih kesabaran biar nggak ngegas. Kalau saya sih sering dapat omelan, dapat kritikan pedas. Kalau misalkan komentarnya atau kritikannya ngegas, biasanya sih ya kita biarin aja gitu loh, kita cuekin aja, jangan diladenin. Tapi kadang kesabaran ada batasnya. Pernah waktu itu saya lagi sakit, lagi ngedrop, terus ada komentar yang ngegas saya juga lupa videonya, video apa. Pas lagi sakit, pas lagi ngedrop, baca komentar itu, wah dalam hati saya, wah gue demen nih, biar bisa mengeluarkan emosi. Jadi komentarnya ngegas, ya dia ngegas, saya akselerasi. Jadi kadang-kadang kita butuh melepaskan steam. Cuma kalau bisa jangan ditiru, ya cuekin aja, biarin aja, ambil sisi positifnya aja. Terus yang kedua yang jadi acuan saya untuk tetap semangat bikin video, itu saya selalu percaya setiap video yang saya upload itu ada orang yang terbantukan, walaupun cuma satu orang. Karena saya bukan tipikal orang yang mengejar view atau bukan mengejar subscriber, tapi saya lebih ke manfaat, seberapa bermanfaat konten saya. Jadi saya selalu percaya konten yang saya buat, video yang saya buat, pasti ada orang yang terbantukan, walaupun cuma satu aja sudah cukup buat saya untuk bisa semangat. Jadi mungkin itu yang kedua tipsnya biar kita tetap semangat bikin konten, bikin video. Selalu percaya kalau setiap video kita pasti ada orang yang terbantukan. Jadi pikir satu orang itu aja, pikir satu orang itu yang kita bantu. Terus kemarin juga ada yang tanya soal konten untuk bikin project. Konten seperti apa sih yang orang cari? Maksudnya apakah konten yang basic, konten yang sederhana, yang simple, atau konten yang memang rumit atau berbobot mungkin. Kalau saya mungkin tidak merencanakan project apa yang akan saya buat untuk video, karena saya bikin project untuk kebutuhan rumah. Jadi apa yang saya butuh, atau kadang ya buat eksperimen. Jadi kalau untuk mau bikin apa, kalau misalkan teman-teman bingung, tanya ke yang nonton, tanya ke subscriber teman-teman,
atau bikin polling, atau manfaatkan tab community. Di channel YouTube kan ada tab community. Nah, itu dimanfaatkan buat teman-teman komunikasi dengan penonton atau subscriber teman-teman. Nah, ini balik lagi ke tadi yang soal kita tidak bisa memuaskan semua orang. Saya sering dapat komentar atau saran dari teman-teman, Om, bikin project yang simple dong, yang sederhana, biar kita yang pemula bisa, ya seenggaknya bisa ngikutin, jangan terlalu rumit. Terus ada juga yang minta project-project yang rumit dengan sambungan-sambungan manual yang rumit. Nah, kalau saya itu ya disesuaikan. Kalau saya disesuaikan aja dengan projectnya. Kayak kemarin terakhir saya bikin gantungan topi. Gantungan topi itu kan simple, sederhana. Tapi tetap aja saya dapat, kalau nggak salah dapat komentar, makin lama videonya makin nggak mutu. Jadi ya kadang-kadang ya serba salah. Kita mesti ngikutin siapa, atau kita mesti ngikutin sarannya siapa, atau permintaannya siapa. Tapi selama kita selalu berpikir terbuka, pikir fun ya santai-santai aja, cuek-cuek aja. Terus untuk video yang gantungan topi, beberapa mungkin cuma ngelihat hasilnya aja, cuma ngelihat produk jadinya seperti apa, tapi tidak mengambil sisi positif dari video itu, apa yang saya sampaikan, atau apa yang bisa jadi ilmu tambahan atau value dari video itu. Gantungan topinya simple, gantungan hasil jadinya simple, tapi di video itu ada tips, ada teknik bagaimana caranya curving kayu-kayu kecil. Terus juga mungkin yang terpenting dari video itu yang saya sampaikan itu lebih ke bagaimana kita memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang sisa menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke inspiratif. Karena saya yakin teman-teman apa ya? Mungkin kalau di teman-teman hobi kayu, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita ambil positifnya aja, baik pada saat kita nonton video ataupun pada saat kita bikin video. Dan yang terakhir itu kita harus bisa mengingatkan diri kita sendiri, kalau orang lain yang tidak mengerjakan apa yang kita kerjakan, itu ya nggak akan tahu prosesnya. Maksudnya gini, orang yang tidak pernah, contoh orang yang tidak pernah bikin video untuk ya baik untuk YouTube atau untuk IG, yang tidak pernah bikin konten, yaitu mereka nggak akan tahu prosesnya, nggak akan tahu sulitnya di mana bikin konten, atau proses di belakang layar. Karena ya orang taunya, penonton taunya ya apa yang mereka lihat. Contoh misalkan di hobi kayu, mungkin banyak yang berpikiran, wah di hobi kayu alatnya mahal-mahal, banyak di endorse banyak brand. Itu mungkin ya yang sebagian besar orang lihat. Nah, yang orang lain nggak tahu, kalau untuk brand-brandnya yang ada di sini, tools kebanyakan saya pinjam ke teman-teman hobi kayu. Karena saya beruntung punya teman di hobi kayu yang support channel hobi kayu. Jadi kalau saya butuh pinjaman, saya pinjam ke teman-teman di hobi kayu. Kalau misalkan nggak ada, baru saya pinjam ke brand. Dan sebagian besar tools yang saya pakai itu saya kembalikan lagi ke brandnya. Terus untuk produk-produk pendukung, kalau misalkan saya butuh bio banyak untuk project besar, ya saya akan beli. Dan saya tidak pernah menerima bayaran, baik untuk penggunaan produk terus juga review, karena memang saya tidak minta bayaran. Terus pertanyaan soal scheduling publish video atau publish konten. Kalau saya yang utama itu seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Untuk tambahan-tambahan saya upload di hari Rabu. Jadi kalau misalkan bulan ini pas lagi lockdown gini, saya bikin banyak video, ya saya akan schedule biar dipublishnya seminggu sekali. Kalau saya punya schedule itu kalau seminggu sekali itu dalam 1 bulan, berarti kan ada sekitar 4. Nah, 4 itu satu biasanya kalau ada itu produk review, terus 1 project, jadi project biasanya sebulan sekali. Terus sisanya yang 2 itu kalau nggak tanya jawab ya tutorial atau tips and trick. Jadi 4 itu yang jadwal utama saya untuk bikin video.
Kalau misalkan nggak ada video project, ya saya akan ganti dengan video-video tanya jawab atau video tutorial atau finishing. Jadi untuk project sebulan sekali, untuk review kalau ada sebulan sekali. Nah, review produk sebulan sekali aja saya masih banyak yang bilang hobi kayu produk mulu gitu loh, bahas review produk mulu, padahal sebulan sekali. Itu kalau yang lain lihat. Padahal ya, kalau saya review produk itu berdasarkan request. Mungkin 90% video yang saya upload, khususnya 2 tahun terakhir, itu lebih ke, bukan lebih ya, hampir semuanya berdasarkan request. Kalau nggak ada request, videonya nggak akan saya publish. Kecuali produk-produk yang memang baru atau banyak belum dikenal. Contoh kemarin ada review yang domino, karena kayaknya kan belum banyak yang tahu tentang Festool domino, jadi saya bikin reviewnya itu bukan berdasarkan request, tapi sisanya saya tunggu request baik request di YouTube atau request di Facebook atau request pada saat live. Terakhir yang saya review terakhir Benso yang Benso Ryu dan Wipro. Benso Ryu itu saya dapat waktu event itu kayaknya hampir setahun yang lalu, tapi ya nggak saya bikin videonya review. Setelah saya dapat request di YouTube, kalau nggak salah di YouTube request review, baru saya publish videonya, baru saya bikin video reviewnya. Jadi kalau misalkan ada request video review, tadi ya saya cari dulu ke teman-teman di hobi kayu. Kayak misalkan besok ada review, bukan besok ya, tapi ke depan itu akan ada review Circular Saw yang Crisbo. Itu saya mesti cari dulu ke teman-teman. Dan itu juga sama dengan brand itu nggak ujuk-ujuk langsung ngirim barang gitu buat di review, nggak. Biasanya kalau brand itu nawarin dulu. Misalkan mereka keluar produk apa, baru saya ditawarin mau nge-review atau enggak. Jadi kalau saya lebih ke request, karena dulu ada yang bilang kalau misalkan hobi kayu terlalu ngiklan dengan satu brand atau dengan satu produk. Karena katanya yang saya dengar itu katanya karena hobi kayu jualan. Nah, dulu hobi kayu pernah ada jualan tools, pernah ada namanya hobi kayu shop yang jualan tools. Itu ada di Tokopedia, ada juga di Instagram, di Facebook. Nah, kalau kebetulan yang saya jual dulu itu cuma ada satu dua brand. Jadi katanya ada yang beranggapan kalau saya terlalu mengangkat satu brand atau satu produk, satu perusahaan maksudnya, karena saya jualan produk itu. Padahal kalau saat eventnya hobi kayu, sponsor brand itu kan tidak melulu ngasih hard cash, ngasih duit buat sponsorin eventnya. Kadang mereka sponsorshipnya itu dalam bentuk barang, dalam bentuk produk. Nah, produk yang dari sponsor itu kan biasanya kita jual pada saat event dengan harapan ya laku, biar bisa balik modal, biar bisa buat bayar cost eventnya. Nah, kalau misalkan nggak terjual produknya di event tadi, nah itu sisanya dulu saya jual di Hobi Kayu Shop, di Tokopedia. Nah, itu akhirnya jadi omongan. Jadi konten kreator itu serba salah. Kita ngikutin si A yang B nggak akan suka, kita ngikutin B yang si A nggak akan suka. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Oke, mungkin itu aja tipsnya. Tips saya bagaimana mempertahankan semangat kita untuk bikin konten. Kalau buat saya, dua yang awal tadi itu yang paling penting, yang saya selalu ingatkan pada diri saya sendiri. Yang pertama, selalu ingat dengan tujuan kita bikin konten. Terus yang kedua, selalu percaya pasti ada orang yang terbantukan dengan konten kita. Oke, kayaknya itu aja ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya sudah kepanjangan. Jadi saya butuh masukan dari teman-teman, apakah konten yang Hobi Kayu BTS dijadikan satu dengan Hobi Kayu atau tetap terpisah seperti saat ini. Oke. Jangan lupa untuk terus berkarya, terus memberikan inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa.